A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar ya. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda dalam channel KKG PAISD Kabupaten Trenggalek. Oke anak-anak, seperti biasa kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langsung saja kita ke materi. Nah, kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Kalau kemarin kita membahas tentang Allah itu ada dan cara membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu menjelaskan Allah itu Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan bukti Allah itu Esa. Oke, lanjut ya. Nah, menjelaskan Allah itu Esa. Allah itu Esa, kalau di dalam Asmaul Husna itu ada Al-Ahad ya anak-anak. Allah Maha Esa. Ada juga Al-Wahid, itu juga Allah Maha Esa. Juga bisa diartikan Allah Maha Tunggal. Nah, Allah Maha Esa. Allah bersifat wahdaniyah. Artinya Maha Esa. Wahdaniyah itu adalah salah satu sifat wajib Allah yang berjumlah 20 ya anak-anak. Kemudian lanjut, Esa artinya tunggal atau satu. Kemudian mustahil Allah bersifat banyak. Nah, karena Allah itu Esa, maka tidak mungkin bahwa Allah itu banyak anak-anak. Kemudian, Allah yang mengatur alam semesta beserta isinya. Jika Allah itu banyak, atau lebih dari satu, maka akan timbul perselisihan sehingga alam semesta ini bisa hancur. Jadi gini anak-anak, kalau Allah itu banyak, nah otomatis ketika Allah mengatur alam semesta, itu akan memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat ya anak-anak. Nah kalau sudah beda pendapat, pasti akan ada perselisihan, pasti akan bertengkar. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu banyak. Allah itu satu. Yang mengurusi, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Kemudian, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, lanjut. Ini dia. Membuktikan Allah itu Esa. Nah, surat Al-Ikhlas ini menjadi dasar dan bukti yang kuat bahwa Allah Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita sembah. Bagaimana isi atau bunyi lafal dari surat Al-Ikhlas ini? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua, Allahus Somad.
Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, jelas ya anak-anak, katakanlah di ayat 1 bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Kalau kita adalah seorang Islam, kita adalah seorang Muslim, Muslimah, maka kita harus mempercayai hal ini anak-anak. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ini adalah bukti bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Bukti yang harus kita percayai dan imani. Oke, tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi kalau anak-anak punya keinginan, berdoa saja kepada Allah. Karena Allah adalah tempat meminta. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau kita sebagai makhluknya itu punya anak dan menjadi anak ya. Nah, tapi kalau Allah tidak. Allah itu berbeda dari kita. Allah itu satu dan berdiri dengan dirinya sendiri. Kemudian, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, jadi kekuatan apapun yang ada di alam semesta ini tidak akan bisa menyaingi atau menyetarai atau menyamai kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Nah, di sini, ayo kita bernyanyi. Nah, kita akan bernyanyi Agamaku Islam dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke anak-anak belajar bernyanyi di rumah atau di sekolah ya. Oke, lanjut. Nah, kita ayo berlatih. Nah, di sini Bu Winda punya beberapa soal yang berkaitan dengan materi Tuhan itu Esa. Nah, yang pertama, Allah bersifat wahdaniyah, artinya titik-titik. Nomor 2, Al-Ahad, artinya Allah Maha titik-titik. Nomor 3, titik-titik, Allah Tuhan yang wajib disembah. Nomor 3, titik-titik adalah Tuhan yang wajib disembah. Nomor 4, kita tidak boleh musyrik, yakni menyekutukan titik-titik. Nomor 5, Allah tidak beranak dan titik-titik. Nah, oke, silahkan dijawab ya anak-anak. Anak-anak bisa menjawabnya di buku tulis, buku latihan anak-anak di rumah, ataupun di sekolah. Nah, anak-anak juga bisa menuliskan jawaban anak-anak di kolom komentar, disertai dengan nama, asal sekolah kalian, dan juga alamat kalian ya. Bu Winda tunggu. Disembah.
Nomor 4, kita tidak boleh musyrik, yakni menyekutukan titik-titik. Nomor 5, Allah tidak beranak dan titik-titik. Nah, oke, silahkan dijawab ya anak-anak. Anak-anak bisa menjawabnya di buku tulis, buku latihan anak-anak di rumah, ataupun di sekolah. Nah, anak-anak juga bisa menuliskan jawaban anak-anak di kolom komentar, disertai dengan nama, asal sekolah kalian, dan juga alamat kalian ya. Bunda tunggu. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kehidupan kita ya. Kalau Bu Winda ada salah, Bu Winda mohon maaf. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari Bu Winda, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.